Halo teman-teman, apa kabar? Wow, senang banget bisa dapat kesempatan lagi untuk menyapa teman-teman melalui video lagi ya teman-teman ya. Tapi sebelum lebih jauh lagi, seperti biasa, buat teman-teman, apa kabar? Ada yang lagi berbahagia atau lagi happy? Bagus teman-teman, tapi yang lagi kurang happy, kurang bahagia, atau lagi kurang lancar dalam pekerjaan atau rezekinya lagi seret, tetap semangat, jangan menyerah, tetap berdoa dan tetap berusaha teman-teman. Kita yakin suatu saat ada titik terang buat kita selama kita rajin berdoa dan kita tetap berusaha, work hard, work smart teman-teman. Nah, buat melengkapi kebahagiaan hari ini, kita mau bahas action figure lagi nih teman-teman. Sudah saya unboxing sebenarnya, bisa lihat di short yang saya upload kemarin ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau bahas ya impressionnya lah teman-teman ya. Action figure ini sebenarnya saya baru mulai keracunan sih sama ini teman-teman. Jadi ini BS03 sebenarnya wujudnya itu nanti adalah Optimus Prime teman-teman dari Transformers ya teman-teman ya. Ada penggemar Transformers teman-teman atau mungkin yang nggak terlalu menggemari tapi ya tetap mengkoleksi action figurnya karena keren-keren ya. Biasanya action figure robot itu memang keren-keren ya teman-teman ya, layak untuk dikoleksi. Nah, kali ini kita mau bahas Optimus Prime dari BMB teman-teman. Serinya ini teman-teman lihat ya, di dalam boxnya BS03 teman-teman. Bisa lihat ya teman-teman ya, dusnya gede banget. Makanya kenapa kemarin saya pikir saya minimal coba unboxing dulu deh gitu ya. Karena dusnya ya lumayan besar ya teman-teman ya. Lihat aja satu frame segini. Saya khawatirnya akan agak repot kalau mau bikin video unboxing bareng first impression barengan, dan akhirnya nanti nggak perfect, jadi mengecewakan gitu loh buat teman-teman ya yang nonton. Akhirnya saya coba pisah. Unboxingnya sudah sendiri kemarin di dalam shorts, teman-teman bisa lihat mungkin. Lalu ini sekarang kita lihat aja ya teman-teman ya. Sebetulnya saya juga belum bongkar terlalu banyak, baru unboxing aja. Nah, sekarang kita mau lihat isi dalamnya teman-teman dari si BS03 ini atau si BMB BS03 yang wujudnya nanti Optimus Prime teman-teman. Ayo kita buka aja ya teman-teman ya, dalamnya seperti apa. Nah, ini sudah saya unboxing, jadi udah saya buka isolasinya, tadinya diisolasi teman-teman. Jadi di depan kita dapat paketnya atau dapat dusnya ini warna abu-abu, dus luarannya, packaging boxnya. Lalu kita buka. Nah, saking besarnya, lumayan besar ya teman-teman ya, agak repot mau dimasukkan dalam frame kamera. Nah, ini wujudnya teman-teman, dus dalamnya. Jadi Cybertron Cavaliers, ada serinya BS03. Terus ini hitam ya teman-temannya, hitam tapi ada siluetnya si Optimus Prime. Mungkin teman-teman bisa lihat, saya coba sorot dengan cahaya biar kelihatan tuh ya teman-teman ya, ada gambar si Optimus Prime-nya. Di sini ada 16 plus age-nya, jadi bukan buat mainan anak kecil sebenarnya teman-teman ya. Jadi buat remaja ke atas, buat 16 plus ya teman-teman ya. Nah, di bawahnya ada 0 sampai 3 dicoret, nggak boleh gitu ya. Warning not for child under 16 years. Jadi belum boleh untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Terus choking hazard, jadi small parts atau parts-part kecilnya itu takut bisa tertelan sama anak kecil ya teman-teman ya, karena anak kecil itu hobinya gigit-gigit dan nelen-nelen gitu, benda-benda apa aja gitu ya, karena masih penasaran mungkin. Lalu important information in package, please pick up not for child play. Jadi bukan buat anak-anak intinya lah ya, dari warning ini semua. Lalu ini made in China, nomornya BS03 teman-teman. Di sininya kosong. Lalu sini juga kosong teman-teman, samping-sampingnya kosong ya. Ya belakangnya sama ya, belakang depan gambarnya sama, Cybertron Cavaliers BS03. Di atasnya juga hanya hitam saja dan ada tulisannya Cybertron Cavaliers. Nah, di sini nggak munculin tulisan Optimus Prime ya teman-teman ya.
Jadi tulisannya adanya hanya Cybertron Cavaliers dan seri BS03 teman-teman. Kurang lebih seperti ini boxnya. Ya, langsung kita buka aja dalamnya ya teman-teman ya. Langsung kita lihat saja. Nah, ini solasinya juga sudah saya potong karena sudah saya buka sebenarnya teman-teman. Nah, kita lihat aja dalamnya. Nah, dalamnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, sudah kosong ya, sudah nggak ada boxnya. Lalu kita dapat bukunya dulu. Mungkin kita lihat dulu bukunya ya teman-teman ya. Ada buku panduannya, Deformation Instructions. Jadi panduan untuk deformation. Nah, ini soalnya figur Optimus Prime ini selain wujud robotnya, dia juga bisa ditransform jadi wujud truk teman-teman. Jadi Optimus itu kan memang pemimpinnya Autobots, tapi bisa jadi truk ya, bisa berubah jadi truk ya teman-teman ya wujudnya. Lalu ini dia ngambil modelnya dari Transformers yang The Last Knight sama yang Age of Extinction teman-teman. Jadi yang agak bulat-bulat gitu ya. Kalau yang Transformers pertama sama kedua ketiga itu kan yang agak kotak-kotak ya, menyerupai truk ya. Kalau ini dia lebih ke bulat-bulat kayak apa ya, berotot gitulah, muscular gitulah Optimusnya modelnya. Nah, lalu ini gambarnya teman-teman. Jadi ada beberapa halaman. Pertama, lalu A1, A2, A3 sampai A6. Terus ada lagi A7, A8 dan seterusnya ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya panduan-panduannya A19 sampai A30 di halaman berikutnya. Terus ya pokoknya ini berubah-ubah ya teman-teman. Jujur saya pribadi agak lemah teman-teman kalau urusan mainan-mainan yang transform atau Lego pasang Lego. Bahkan saat masang Lego aja biasanya saya dibantuin teman saya teman-teman. Jadi ya kita lihat aja lah. Ini wujud yang sampai akhirnya nih teman-teman, bisa jadi truk ya teman-teman ya, bisa jadi truk ya. Ini wujud akhirnya nanti kalau sudah selesai di transform dia jadi truk seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini bagian belakangnya tulisannya diecast. Jadi karena figur ini sebenarnya ada kombinasi antara ABS plus diecast kalau dilihat dari description-nya waktu saya beli ya teman-teman ya. Jadi cukup keren sih. Saya lihat sekilas sih cukup keren ya teman-teman. Nanti kita coba telaah lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Oke, ini bukunya kurang lebih seperti itu isinya. Lalu sekarang kita lihat ke box yang ini teman-teman. Ke dalam boxnya ya, blister. Jadi ada blisternya dulu. Blisternya. Oke, jadi agak kurang lebih seperti ini. Nah, di dalamnya ini sebenarnya ada Optimus Prime-nya teman-teman. Cuma sudah saya keluarin. Sudah saya keluarin. Nanti akan kita tunjukkan Optimus Prime-nya seperti apa. Tapi sebelum masuk lebih dalam, kita mau lihat dulu aksesorisnya banyak banget. Dan ini saya juga belum buka. Kalau aksesorisnya belum saya unpackaging, jadi masih di dalam plastik semua. Kita lihat tuh bareng-bareng teman-teman seperti apa yang didapatkan dari satu box BS03 ini teman-teman ya. Jadi pertama kita akan dapat ini teman-teman, pistol-pistolannya ini justru yang bikin saya agak keracunan ya teman-teman ya. Lihat teman-teman, keren bentuknya tuh, lihat detailnya mantap. Terus paintingnya juga mantap. Ini metalik gini birunya, terkecuali merahnya ini bukan merah metalik sih ya teman-teman ya, tapi tetap dalam hitungan rapi sih kalau menurut saya painting buat pistol-pistolannya ini teman-teman, atau ya pistolnya ya pistol-pistolannya si Optimus Prime cukup rapi ya. Jadi ada mekanis di sini. Terus ada perpaduan warna silver ya dominannya. Terus selain biru sama merah dia juga kasih warna emas seperti emas gini ya, seperti gold gini ya teman-teman ya. Jadi menambah seru aja sih, menambah detail aja. Nah, yang lebih seru lagi teman-teman, ini kalau teman-teman lihat di bagian bawahnya, ini ada tombol. Saat kita pencet tombolnya, dia bisa nyala teman-teman. Tuh, ada lampunya. Jadi ada LED-nya, bisa nyala. Keren ya teman-teman ya.
Ini juga salah satu faktor yang bikin saya agak keracunan teman-teman. Kayaknya keren juga sampai pistol-pistolnya bisa nyala gitu. Hebat juga ini si BMB ya bikinnya. Padahal ini sebenarnya kalau saya baca-baca si BS03 itu merupakan direct copy dari mainannya si Unique Toys teman-teman. Aduh jatuh, sorry sebentar. Ya, jadi dia itu adalah replikanya atau direct copy-nya dari si Unique Toys teman-teman. Bahkan tapi dengan apa ya, adanya perbaikan gitu loh katanya. Dan di Unique Toys-nya sendiri nggak dikasih pistol ini teman-teman. Jadi ini si BMB yang ngasih justru. Oke lah gitu ya. Ini buat saya sih salah satu hal yang bikin figur Optimus Prime ini jadi kelihatan keren sih teman-teman ya. Dan kelihatannya saya mau pajang pakai ini nanti kalau di lemari display ya teman-teman ya. Oke, ini yang pertama pistolnya. Lalu yang kedua kita dapat ini teman-teman, pedang-pedangan. Pedang-pedangannya. Wow, teman-teman bisa lihat ya. Detail ya, teman-teman ya. Banyak corak-corak di sini, banyak tekstur-tekstur yang menggambarkan detailnya pedang ini, teman-teman. Gimana kalau teman-teman lihat ini movie accurate nggak kira-kira? Saya agak bingung soalnya kalau nonton Transformers itu robotnya mereka geraknya cepat sekali dan jadi saya nggak bisa nangkep detailnya gitu teman-teman. Tapi gimana teman-teman kalau lihat sekilas? Oke nggak? Kalau saya lihat sih secara detail cukup oke ya. Cuma ini balik lagi dia paintingnya bukan merah yang metalik ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau dibikin merah metalik lebih keren lagi sih teman-teman sebetulnya kalau menurut saya ya. Tapi oke lah kita inilah minor kalau buat saya. Nah ini sebenarnya ada sangkutannya. Jadi nanti buat disangkutin di shieldnya si Optimus teman-teman. Nah shieldnya sendiri kita dapat seperti ini teman-teman. Nah, ini replika dari tamengnya si Optimus. Sekalian kita buka aja ya teman-teman ya. Itu masih dibungkus rapi. Kita unplasticking ya, kurang lebih seperti ini ya tampilannya ya teman-teman ya, shieldnya si Optimus. Nah ini kalau saya lihat juga agak kelihatan bahannya plastik teman-teman, jadi kurang apa ya, kurang metalik kali ya. Tapi ya nggak apa-apa, secara detail tetap ini keren menurut saya. Detailnya juga banyak ya, banyak teksturnya. Gimana teman-teman bisa lihat ya, banyak tekstur perpaduan dari warna perak atau silver, terus gold, ada merah, ada birunya juga teman-teman. Birunya ini balik lagi ini agak metalik ya kalau birunya yang di sini. Cuma ini merah yang dipakai bukan merah metalik teman-teman paintingannya ya. Kurang lebih seperti ini sih, tapi secara tekstur, secara detail menurut saya ini tetap keren. Tapi teman-teman bisa komen lagi ya, kira-kira ini movie accurate atau tidak teman-teman. Seberapa ya nilai movie accurate-nya gitu dari 1 sampai 10. Nah, boleh deh teman-teman komentar di sini ya, di kolom komentar. Nah, ini ada semacam apa ya, kayak artikulasi atau apa ya, bisa digeser-geser mungkin ya teman-teman ya. Bisa digeser-geser, bisa kita buka teman-teman. Bisa kita ada paku-pakunya lagi, ada murnya. Jadi bisa kita buka dan ininya kayaknya bisa diturunin. Oh ya, kurang lebih seperti itu. Ini harusnya kalau di filmnya saya ingat saya dia bisa buat nembak sih teman-teman ya. Bisa sambil perisai sambil jadi shield, sambil bisa buat nembak ininya si Optimus. Kalau nggak salah waktu si Optimus sama Dinobots lagi dikejar-kejar kapalnya si Lockdown ya, yang nyedot-nyedot, yang bisa nyedot-nyedot itu loh teman-teman. Saya ingat saya sih di situ. Ini dipakai sama Optimus buat nembak kapal itu teman-teman, nembak mesin penyedotnya supaya meledak ya, kurang lebih sih seperti itu. Saya ingat saya. Nah di sini ada bolongannya teman-teman ya. Ini bisa buat ini teman-teman, masang pedangnya yang tadi. Nah kurang lebih seperti ini. Nah tuh teman-teman, jadi ini nanti ini buat kita bisa
colokin lagi ke bahunya Optimus. Jadi Optimusnya akan seolah-olah tampak kayak lagi bawa shield sama bawa pedang, dan itu keren banget sih menurut saya. Nanti kita coba ya teman-teman ya. Lalu berikutnya kita dapet tongkat ajaib. Tongkat ajaib, tongkat ya teman-teman ya, tongkat sakti. Nah ini juga tongkatnya menurut saya ini warnanya full silver dan kelihatannya nggak ada artikulasi apa-apa, jadi bentuknya hanya segini aja, as it is ya, begini saja. Tapi tetap aja menurut saya sih dia dilengkapi dengan detail-detail yang cukup oke teman-teman. Tuh lihat ya, ada tulisannya juga, bahkan di sini versi tulisan Cybertron kali ini ya, bahasa di Cybertron kali ya ceritanya ya. Terus ada ya bentuk-bentuk tongkatnya lah teman-teman ya. Tuh seperti apa ya, ya detail-detail lah, mekanis gitu ya. Ini kalau nggak salah munculnya di The Last Night ya teman-teman, tongkat ini ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dapat tongkatnya. Lalu yang nggak kalah menarik, kita juga dikasih ini teman-teman, kepalanya si Optimus lagi. Jadi kita dapat dua head sculpt, yang satu bawaannya, dimana bawaannya itu si Optimus masih pakai topeng teman-teman, topengnya aktif. Kalau ini dia nggak pakai topeng, jadi kelihatan hidung dan mulutnya ya teman-teman ya. Jadi ini Optimus yang lagi santai, kalau lagi ngobrol, kalau lagi ya bicara lah, diskusi sama teman-temannya. Yang pakai topeng itu kalau lagi battle mode ya teman-teman ya, lagi mau berantem dengan si Megatron dan kawan-kawannya. Nah ini juga menarik karena dia dilengkapi dengan LED teman-teman, tuh bisa nyala teman-teman ya, bisa nyala teman-teman. Lucu ya, jadi ya cukup keren sih menurut saya sih. Dan di sini buat mekanisme ganti baterainya ini pakai magnet teman-teman. Jadi yang keren menurut saya salah satunya ini tuh, dibuka kelihatan isinya ya teman-teman ya. Ada baterainya, ada magnet-magnetnya teman-teman. Dan ini tombol buat pencet-pencet LED-nya ini hanya nyangkut begini aja teman-teman. Ini harus hati-hati karena kalau sampai hilang ya agak repot pastinya ya. Nah jadi harus dipegangin atau dijagain saat kita lagi ganti baterainya teman-teman ya. Kalau sudah tinggal tutup lagi, dia langsung ceklik lagi dan udah jadi ya. Jadi feel-nya sih cukup keren ya teman-teman ya, dengan penutup magnet itu tadi, dan bisa pakai LED, bisa dinyalain LED-nya teman-teman tuh ya. Cukup keren ya teman-teman ya. Setelah kepalanya tadi, setelah head sculpt-nya, kita juga dikasih pisaunya teman-teman. Pisaunya ini buat disangkutin di tangannya si Optimus nanti. Jadi pisaunya ini ada detail-detailnya lagi. Ya gimana teman-teman? Cukup keren kah? Cukup movie accurate kah? Saya agak lupa jujur pisau ini dipakai waktu kapan. Mungkin teman-teman boleh komen ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Boleh ingetin saya mungkin. Oke, dikasih semacam kayak padding atau buat ngisi lagi, karena Optimus itu di figurnya di bagian pinggangnya agak kosong ya teman-teman ya. Jadi dia akan kasih ini lagi buat kita pasang lagi nanti di pinggangnya biar kelihatan nggak kosong teman-teman. Jadi ada isinya lah di pinggangnya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu aja aksesorisnya yang didapat. Cukup banyak ya teman-teman. Oke, sudah bersih. Lalu sekarang kita lihat ini dia teman-teman, tokoh utamanya si Optimus Prime teman-teman. Wow, gimana teman-teman lihatnya? Cukup besar ya teman-teman, bisa lihat. Ini kalau kita ukur pakai penggaris teman-teman, tingginya kurang lebih 28 sampai 30 cm lah ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ini penggaris saya ukurannya 30 cm, teman-teman. Bisa lihat ya. Hampir setinggi penggaris ini, teman-teman. Ya. Jadi cukup tinggi. Untuk dipajang juga cukup keren, teman-teman. Juga cukup
cukup berbobot ya teman-teman ya, karena balik lagi ini materialnya nggak cuma dari plastik atau ABS aja, tapi juga ada diecast-nya juga teman-teman. Yang kelihatan aja, yang kasat mata aja, di sini diecast nih teman-teman, di engsel pinggangnya ini diecast, terus di tangannya ini diecast teman-teman, besi, terus ya di sini juga besi, di kakinya ini juga besi teman-teman, ada diecast-nya juga. Di sini ada diecast-nya juga. Terus di sini teman-teman, ini merupakan bagian yang katanya agak agak lemah ya dulu ya, waktu si BS03 ini baru keluar pertama kali. Jadi di sini ini agak lemah di engsel tangannya teman-teman, karena dia pakai ratchet joint tapi dia pakai bahannya plastik teman-teman. Yang besinya di satunya, tapi di bagian yang puter-puternya dia pakai bahannya plastik teman-teman. Tapi kalau menurut online shopnya, toko tempat saya beli sekarang, yang dijual yang versi sekarang yang tepatnya, karena ini udah saya belinya di akhir tahun 2023 kemarin teman-teman, deket-deket tahun baruan malah. Nah, versinya katanya udah yang baru, jadi udah terpasang material sendinya ini udah yang pakai besi, jadi harusnya katanya lebih aman gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap aja nggak ada salahnya kita jaga-jaga aja dengan jagain artikulasi di tangannya ini, nggak usah terlalu agresif atau nggak usah terlalu kenceng-kenceng gimana banget ya, tapi kita agak hati-hati kalau mau naik turunin atau mau pose-posein di bagian tangannya ini teman-teman terutama gitu ya. Oke, itu sekilas info aja. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, betapa banyaknya detail yang ada di dalam figur si Optimus Prime ini ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi sih, wah gimana ya, dibilang seneng juga gitu ya, seneng teman-teman, plus takjub juga gitu loh. Maksudnya cukup rumit sebenarnya ini kalau menurut saya gitu ya, cukup rumit dan hebat aja sih buat orang-orang yang bisa bikin ini. Dan juga tentunya nggak cuma BMB aja ya, banyak lah mainan Transformers yang lain-lain itu ya banyak gitu. Mereka bisa bikin transform jadi robot, jadi dino. Bahkan saya juga agak kepincut sama Grimlock yang versi dino gitu ya. Ada Scorn juga yang versi dino juga bisa ditransform jadi dino. Menurut saya sih ya cukup takjub lah, saya cukup takjub dengan mereka gitu, bisa aja gitu loh. Maksudnya mikirin gimana nanti sendi-sendinya, terus diputernya kemana arahnya, wah itu pasti agak jelimet ya teman-teman ya. Yang kita aja yang mau transform aja ngelihatnya jelimet, apalagi mereka yang bikin gitu. Ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi cukup menarik. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Ini head sculptnya di kepalanya kita dapat yang default tadi yang saya bilang ya teman-teman ya. Dia dapat yang Optimusnya pakai face mask teman-teman. Jadi topengnya aktif, jadi lagi mode berantem lah teman-teman ya. Lagi mode siap-siap mau ngelawan si Megatron atau musuh-musuh lainnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga yang menarik adalah di sini dilengkapi LED teman-teman. Tuh, bisa nyala juga teman-teman. Ya, cukup keren ya jadinya ya. Meskipun saya lihat ada sedikit bocor-bocor cahaya nih di kanan, di atasnya juga ada. Tapi ya tetap menurut saya kalau ada LED ya good to have aja sih teman-teman ya. Saat diposein bisa nambah efek kerennya aja sih ya. Lalu turun ke bawah, ini ada di bagian dadanya atau torsonya ini kelihatan buff ya teman-teman ya, kelihatan tebel ya. Jadi dadanya itu kelihatan gede banget dan kelihatan muscular banget gitu loh teman-teman ya. Kelihatan muscular banget. Dan ini kalau saya ketok-ketok kemungkinan besar ini diecast teman-teman bahannya. Ya, di sininya ini diecast.
Kalau ininya bukan sih harusnya, ini plastik ya, tapi paintingannya juga cukup keren, paint jobnya. Ada mekanis lagi teman-teman, mesin-mesinnya kombinasi juga warna gold, warna silver, warna kekuning-kuningan dan seterusnya, warna macam-macam lah, dikombinasi sama biru merahnya dia juga cukup keren teman-teman kalau menurut saya. Balik lagi, lalu di sini ada tangannya dan ada juga di sini bagian penutupnya, penutup depannya. Sini bisa digoyang-goyangin. Lalu di sini juga ada kakinya cukup tebal, dan ini ada kayak semacam kabelnya teman-teman, semacam kabel ya. Ini ditempel aja kayaknya nih dengan lem, terus diselipin di dalamnya ya teman-teman ya, kabelnya. Terus ya di sini ada bagian kaki bawahnya lagi. Kita langsung lihat artikulasinya aja kali ya teman-teman ya. Ini tapi belakangnya juga keren. Nah ini buletan buat tempat naro shieldnya atau pedangnya juga bisa teman-teman di situ. Nah ini bagian yang saya bilang tadi, bagian diecastnya cukup gede di sini teman-teman ya. Jadi buat menopang si Optimus ini, karena ya bobotnya lumayan teman-teman ya. Sekarang kita coba ke artikulasi. Setahu saya jadi ini kepalanya bisa diartikulate teman-teman, bisa di kanan ke kiri, atas bawah juga bisa teman-teman. Nah ini karena masih baru jadi masih agak seret ya teman-teman ya, naik turun atau nengok-nengok kepalanya, tapi dia bisa diartikulasiin. Lalu di sini di tangannya teman-teman, ini saya taruh aja karena berbobot jadi agak repot. Untuk tangannya ada artikulasi teman-teman seperti yang saya bilang tadi, tapi memang harus agak hati-hati karena ratchet jointnya pernah ada histori dulu, meskipun itu versi yang lama agak lemah. Meskipun di sini versi yang baru katanya sudah diperbaharui dengan material besi ya teman-teman ya, tapi kita tetap ya jaga-jaga sih. Kalau saya orangnya berjaga-jaga, jadi hati-hati kalau mau dinaik turunin atau mau, sebenarnya ini jointnya tuh fleksibel teman-teman, ke kanan juga bisa, ke samping bisa, ke atas bawah juga bisa teman-teman ya. Joint di sininya cukup fleksibel, dan kalau mau dikeatasin mungkin ini harus hati-hati karena di sini juga mungkin seperti ini lebih gampang ya lihatnya ya teman-teman. Nah di sini juga di shoulder padnya dia sebenarnya bisa digerak-gerakin, tapi karena ini wujudnya agak berkelok-kelok ya teman-teman ya, berkelok-kelok ini jadi dia berpotensi untuk kayak kalau kita ke atas ini dia nusuk ke bagian sini ya teman-teman, ke bahunya teman-teman. Jadi ya takut patah aja di sininya kalau kita paksain. Jadi kita harus hati-hati, mungkin agak kita putar-putar dulu kalau mau kita angkat ya teman-teman ya, supaya nggak kena ke bagian bahunya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu aja sih. Ini hanya menurut saya sih berjaga-jaga aja. Lalu yang berikutnya, selain di bahunya tadi, ankle sini, di bicepnya juga ini bisa putar-putar ya teman-teman ya, ada rotation juga bicepnya. Terus di sikunya ini ada joint dan dia diecast jointnya, jadi harusnya sih kuat ya teman-teman ya. Tuh ya, sama lampu aja sampai mantul cahaya besinya ya. Jadi jointnya harusnya sih cukup kuat dan bisa nahan pistol-pistolannya tadi yang berat-berat itu sama shieldnya ya teman-teman ya, karena itu juga lumayan gede sih bentuknya dan ada bobotnya juga gitu loh teman-teman ya. Lalu untuk telapak tangannya, untuk wristnya atau pergelangannya ini bisa diputar-putar teman-teman. Dan untuk jari-jarinya ini juga yang keren, jari-jarinya ini full artikulasi ya teman-teman ya. Jadi setiap ruas jari ini ada artikulasinya, kita bisa tekuk teman-teman ya, cukup keren. Bahkan di sini di jempolnya pun ada artikulasi juga, jadi bisa kita tekuk-tekuk jempolnya dan kita belok-belokan teman-teman, seperti ini kita bisa ke atasin tuh, bisa kita belok-belokin untuk jempolnya ya. Jadi memungkinkan untuk bikin pose yang lebih banyak sih, lebih fleksibel kalau teman-teman pada seneng bikin pose ya gitu ya.
ya, kurang lebih seperti itu. Untuk tangannya, untuk tangan sebelahnya juga sama, kurang lebih seperti itu juga teman-teman. Lalu di sini di torsonya nggak ada artikulasi, tapi di pinggangnya sini teman-teman, ini sebenarnya bisa diputar-putar ya. Jadi ada, nah bisa diputar-putar seperti ini teman-teman. Ada sendi putarnya. Lalu di sini bisa kita buka, tapi ya memang untuk transform agak keras. Nah, bisa kita buka di sini teman-teman. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini bagian yang saya bilang tadi versi bagian diecastnya yang cukup tebal di sini teman-teman ya. Mungkin untuk menyangga si badannya ini yang cukup besar ya, biar kuat. Nah, part yang tadi, yang saya bilang tadi, ini untuk mengisi di bagian sini ya teman-teman, biar nggak kosong. Jadi kita coba aja sekalian ya teman-teman ya. Ini kurang lebih sudah kita cantolin, sudah kita sangkutin, bahasa Sundanya kita cantolin. Nah, kita tutup lagi teman-teman. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman ya, sudah kita tutup lagi, jadi lebih proper ya teman-teman. Sudah nggak kosong lagi ya teman-teman ya. Jadi ada isinya tuh, lebih proper si Optimusnya. Cuma memang dia akan mengganggu tuh, jadi dia nggak bisa belok-belok karena keganjal teman-teman sama ininya, mengganggu artikulasi sedikit. Jadi kalau teman-teman mau artikulasi atau mau pose-pose yang agak ekstrim, mungkin ininya perlu dicopot ya teman-teman ya. Ini mungkin lebih proper buat kalau pose-pose yang kayak gini, yang lagi aman begini, yang lagi berdiri tegak atau kakinya mungkin ditekuk tapi sedikit gitu ya ke depan, jadi nggak terlalu kena ke bagian sininya ya teman-teman. Karena ini cuma nyantol doang gitu ya, ada slotnya kecil, dicolokin aja, tapi ya nggak terlalu kencang juga teman-teman. Jadi masih bisa goyang-goyang juga sebenarnya, tapi tetap oke sih. Tetap secara penampilan saya sih appreciate ya dikasih beginian, jadi lebih proper sih secara postur. Si Optimusnya lebih proper, nggak kosong di bagian pinggangnya teman-teman. Ya, oke. Nah, untuk artikulasi berikutnya, nah ini di sini buat penutupnya ya teman-teman ya. Ini bisa dibuka tutup dan ini terpisah, jadi kanan kiri bisa dimainkan sesuai kemauan teman-teman ya. Tapi sih saya di tengah-tengah aja lah biar bisa menutup sama rata. Lalu ya, di pinggang sebelah sini ada artikulasi juga teman-teman, tapi bentuknya per, jadi dia akan balik lagi gitu, tergantung kebutuhan aja. Sini juga sama teman-teman, ini juga bisa dinaik turunin, tapi bentuknya juga per, dia akan balik lagi ke posisi awalnya gitu ya teman-teman ya. Di belakang juga ada artikulasi sebenarnya teman-teman ya. Ini bisa dibuka tutup juga teman-teman tuh. Jadi cukup menarik detail-detailnya. Jadi wah, artikulasinya lumayan banyak memang ini figur ini ya teman-teman ya. Dibilang penting nggak penting, tapi ya menarik gitu ya maksudnya ya, karena ini bisa ditransform jadi bentuk mobil atau bentuk truk gitu ya teman-teman. Dan yang berikutnya untuk artikulasi kakinya, kita angkat dulu. Ini bisa kita kakinya ke depan si Optimusnya, lalu kalau mau ke belakang ininya kita angkat dulu seperti yang tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, bisa ke belakang juga ya. Dan di sininya di lututnya ada join juga, bisa seperti ini teman-teman joinnya. Terus ya kita balikin lagi di bagian kaki yang paling bawahnya, ini bisa ada join lagi seperti ini teman-teman. Lalu di depannya, di telapak kaki depannya bisa dinaikin teman-teman ya. Jadi cukup banyak ya teman-teman ya artikulasinya, memungkinkan kita untuk bikin berbagai macam pose dari si Optimus Prime ini teman-teman. Seperti ini tampilan belakangnya. Di sini elbow-nya ada penutupnya juga, jadi nggak kosong saat lagi dinaikin teman-teman ya, buat kita nutupin aja waktu lagi pose. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Lalu di sini di tangan ada
semacam engsel lagi, jadi bisa naik turun seperti ini. Lalu untuk detail paintingnya sendiri, ini saya nggak tahu apakah terjadi di punya saya aja, di unit saya aja, atau di tempatnya teman-teman juga kejadian. Nah ini saya menemukan ada sedikit kayak bercak-bercak nih, kayak titik-titik painting yang apa ya, agak ngegembung kali ya, titik-titik begini. Terus di bagian diecast-nya juga ada setitik segini. Terus nah di lekukan ini ada cat yang hilang nih teman-teman, merahnya ya. Di sini juga ada, sebelah sini juga ada. Lalu ya kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi minor sih sebenarnya teman-teman. Buat yang nggak terlalu merhatiin detail sih harusnya nggak kenapa-kenapa ya teman-teman ya. Untuk transformasi ke dalam mode truck dari mode robot, mungkin saya akan buatkan di video berikutnya ya teman-teman ya, kalau saya sudah menguasai. Ini saya coba belajar dulu karena saya nggak confident sebenarnya kalau urusan transform ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau teman-teman sudah nggak sabar, bisa cek juga di video-video di YouTube tentang transformasi Optimus Prime BS03 ini teman-teman ya. Oke, jadi soal kesimpulannya, kalau untuk action figure ini saya suka banget, terlepas dari adanya minor-minor paint job yang tadi saya sebutkan. Tapi secara overall sebenarnya paintingnya itu saya suka sih, karena itu menyala dan justru mendekati movie-nya kalau menurut saya. Gimana menurut teman-teman? Apakah setuju atau mungkin ada pendapat yang lain? Silakan ya teman-teman ya. Terlepas dari itu, Optimus Prime BS03 ini juga LED-nya juga nyala teman-teman, jadi matanya nyala dan di pistol dia juga nyala. Hal ini juga bikin ya keren juga ya, good to have kalau menurut saya action figure yang ada LED-nya teman-teman. Lalu soal ukurannya, karena ukurannya juga cukup besar ya, 29 sampai 30 cm. Jadi ini apa ya, cukup gagah untuk dipajang di dalam rak pajangan kita teman-teman. Ya, itu. Dan poin berikutnya adalah dari sisi aksesorisnya teman-teman. Kita dikasih pisau, dikasih shield, dikasih pedang, dikasih pistolnya juga, dan juga terakhir ada tongkatnya teman-teman, tongkat Merlinnya. Jadi hal ini kalau kita bisa masukin semua di Optimus, bisa kita pasangin semua di Optimus, itu jadinya keren banget teman-teman saat di display. Rame Optimusnya, ada shieldnya, ada pedangnya, ada pisaunya, ada pistolnya, rame Optimusnya. Jadi ya itu sih poin-poin yang saya suka. Jadi apa ya, secara value for money pun ini sangat oke teman-teman, dengan harga yang kita bayarkan, dengan yang kita dapatkan. Segitu dulu mungkin kalau dari saya. Buat teman-teman yang ada pendapat lain atau mau tanya-tanya, silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Thank you.